Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Bapak Ibu santriwan yang muliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur bahwa mengumpulkan kita semua dalam majelis yang mulia, majelis ta'lim wa ta'allum, majelis membicarakan kebesaran Allah, majelis membicarakan ulama ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala, sehingga apa-apa yang menjadi perintah dari Allah pada diri kita, kita dapat mengamalkannya sebagai tanda kita ini adalah orang yang paham. Karena dikatakan orang yang amal itu adalah orang yang paham. Tanda orang paham ialah yang beramal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjut dalam tafsir kita Surat Al-A'raf ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatun wadkhulul baba sujada naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذ قيل لهم, ketika dikatakan lahum kepada mereka, uskunu hadhil qaryah, diamilah negeri ini, negeri Palestina, wa kulu minha, dan makanlah darinya, haitsu syi'tum, semau kalian. Wa kulu, dan ucapkanlah, hittatun, mohon ampun, wadkhulul bab, dan masuklah gerbangnya, sujadan, dengan badan membungkuk. Naghfir lakum, maka saya akan ampunkan kepada kalian dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin, saya akan tambahkan kebaikan-kebaikan. Fabaddala alladzina zalamu minhum, kemudian orang-orang yang zalim di antara mereka ini mengganti qaulan, perkataan,
qila lahum, mengganti perkataan yang selain yang diperintahkan, selain yang diperintahkan. Jadi tidak sesuai dengan perintah, lain yang dikatakan dan pula yang dikatakan olehnya. Fa'arsalna 'alaihim rijzan minas sama, kemudian saya kirimkan ke atas mereka rijzan. Rijzan itu siksa minas sama, dari langit, bima kanu yadlimun, dengan apa sebab mereka telah berbuat kezaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah kisah yang masih menceritakan tentang Bani Israel. Dahulu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka tersesat selama 40 tahun, kekurangan air, kehausan. Di sana Allah berikan banyak, maka pukulkan tongkatnya Nabi Musa dan keluarlah sampai 12 mata air, kemudian diminum. Nah, ini sebuah nikmat, satu nikmat yang besar. Ketika kehausan langsung Allah berikan minum. Tidak hanya itu, ketika kepanasan Allah beri teduhan, ya. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Ketika panas Allah beri teduhan dari panasnya matahari. Bukan hanya itu, wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Juga Allah berikan manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah semua itu apa yang aku berikan kepada kalian. Ini nikmat banyak diberikan kepada Bani Israel yang seharusnya harus makin taat, makin mentaati perintah Allah, maka justru semua itu dia ingkari. Maka itulah tingkah atau sifat-sifat Bani Israel seperti itu. Nah, sudah diperintahkan, tapi pastilah dia melenceng lagi dari perintahnya. Bahkan di sini masih lanjut lagi tentang sikapnya, ya. Katakan wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah. Ketika disampaikan, dikatakan kepada mereka uskunu hadhil qaryah, diamilah negeri ini. Jadi di sini ada wa'id ini maknanya suruh mengingat-ingat. Maknanya ada suatu peristiwa yang dulu sudah pernah terjadi. Disampaikan kembali ke sini, wadkur maknanya ingat-ingatilah apa yang sudah terjadi zaman dahulu ini supaya kita jadikan sebagai peringatan. Apa yang terjadi pada zaman dahulu Bani Israel pada zaman dahulu, maka jadilah peringatan buat kita semua. Wah, Bani Israel itu zaman dahulu karena sudah bahkan Bani Israel zamannya Nabi Muhammad juga ada sampai sekarang, ya, ada. Maka dikatakan ilqila lahum uskunu, kata Allah kepada Bani Israel lewat Nabi Musa, uskunu hadhil qaryah, diamilah negeri ini. Jadi dahulunya lewat Nabi Musa dahulu. Kemudian dikatakan ada 600.000 orang, ada dikatakan 12 kepala suku itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Dikatakan uskunu hadhil qaryah, diamilah negeri ini. Dalam ayat surat lain udkhulu, dengan menggunakan udkhul, masuklah. Jadi masuklah dari itu
Palestina masuk ke negeri Palestina. Di sini menggunakan uskunu diamilah ya untuk mendiami negeri Palestina. Nah, berarti sejak dulu ini ya Allah sudah katakan negeri Palestina ya, untuk didiami. Terus bagaimana, apa salahnya mereka mendiami di sana? Ya, tidak seperti itu. Karena zaman dahulu Bani Israel zaman dahulu itu adalah orang Islam, beriman. Akan tetapi yang Israel zaman saat ini mereka itu bukan orang Islam. Sedangkan wasiat para nabi dahulu, negeri-negeri para anbiya, negeri Islam itu ya didiami orang-orang Islam. Maka dahulu Nabi ya Yakub ya berpesan supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Artinya mereka orang-orang Islam, maka suruh mendiami di negeri Palestina tersebut. Kalau sekarang Israel sekarang itu dia sudah tidak Islam lagi, dia orang kafir, maka tidak layak mendiami negeri Palestina. Maka uskun hadil Korea, kata Allah, uskun hadil Korea wa kulu minha haitsu syi'tum. Makanlah apa yang ada di Palestina, di negeri situ. Wa kulu hitoh, ucapkanlah hitoh, mohon ampun. Nah, ini melenceng lagi. Allah katakan masuk ke bumi Palestina dan mohonlah ampun, tapi dia bukan malah ampun, malah minta gandum ya. Jadi di sini dikatakan faqalu habbatan fi sya'rah. Jadi malah minta gandum. Padahal disuruh oleh Allah masuk ke bumi Palestina minta ampun, tapi masuk malah minta ampun, malah minta gandum. Nah, ini kan berarti selalu melenceng daripada perintah Allah. Mereka melanggar ini dengan kesengajaan. Bukan berarti mereka itu tidak tahu. Justru mereka itu paham, lebih paham apa sebenarnya perintah Allah. Tapi ya, dia langgar ini karena kesengajaan mereka. Ya. Maka bukan hanya itu yang Allah perintahkan. Udkhulul bab sujjad. Kamu masuk ke bumi Palestina dengan membungkuk. Dengan badan membungkuk. Tetapi mereka tidak membungkukkan badan, malah membusukkan dada atas kesombongan mereka. Seharusnya masuk ke Palestina dengan membungkuk, tapi dia malah tidak membungkuk, malah membusukkan dada naik ke atas langit, dihadapkan ke, sehingga itu tanda daripada kesombongan yang ada pada diri mereka. Kata Allah, kalau saja dia itu masuk ke bumi Palestina kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahannya, kemudian dia datang ke sana bumi Palestina itu dengan sujada badan membungkuk, nafir lakum khotoyakum, pasti saya akan ampunkan. Tuh. Maka juga tidak hanya itu, sanazidul muhsinin, pastilah nanti akan tambah. Aku jadikan orang-orang yang berbuat baik dengan melakukan ketaatan, dan akan saya berikan pahala yang banyak. Jadi tidak sesuai perintahnya. Allah perintahkan katakan ampun, dia malah tidak. Fabadalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairalladzi qila lahum. Mereka orang-orang tersebut badalal ladzina zalamu. Orang-orang tersebut tadi di antara mereka dari Bani Israel tersebut itu mengganti perkataan yang tidak diperintah, yang mengganti perkataan yang ghairalladzi qila lahum, selain apa yang dia sampaikan. Allah katakan mohon ampun, malah dia minta mohon gandum. Allah katakan suruh
kesombongannya. Maka sebab itu fa'arsalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu ya'malun. Maka sebab itu Allah Ta'ala turunkan kepada mereka rizal, yaitu satu azab yang mencelakakan mereka dari langit karena sebab perbuatan dolim yang mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah ini satu cerita singkat, ya, daripada kaum Bani Israel, ya, yang mana dia menyengajakan dirinya untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melanggarnya mereka bukan karena tidak tahu, tetapi mereka melanggar karena dasar memang dia sudah tahu, tetapi dia tetap melanggarnya. Maka dari kisah ini supaya kita ingat-ingat, tadi dikatakan wa idkila, maknanya ingat-ingatilah kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini sebagai peringatan, jangan sampai sifat-sifat tersebut itu melekat pada diri kita, karena sifat tersebut adalah sifat yang tidak baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dapat mengambil pelajaran yang baik, kita amalkan, buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk dapat mengamalkan kandungan Al-Quran kita dalam sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wabillahi taufiq. Ya. Assalamualaikum